Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Bobby dari Semarang, member TFC Fellowship 12. Injil dan renungan hari ini, Minggu 21 Juni 2026, akan dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala yang Baik Kota Batu. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima Kristanti. Dan mari kita menyiapkan hati serta pikiran untuk mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice, saya punya satu cerita. Nah, ada suatu hari, ada seorang mahasiswa, sebut aja namanya X ya. Dia datang mengadu pada saya. Dia bilang, kalau diperlakukan tidak adil oleh salah satu dosen. Dengan penuh semangat, ia bercerita bahwa dirinya hadir di kelas, tapi tetap diberi status alfa, tidak masuk tanpa keterangan, dan nilainya 0. Semakin lama dia bercerita, semakin ia berusaha meyakinkan saya bahwa dirinya adalah pihak yang dirugikan. Ia sangat tersakiti. Saya meminta si X tadi menceritakan kejadian dengan lebih rinci. Dan ternyata si mahasiswa ini dengan sengaja memang tidak menyampaikan cerita secara utuh. Jadi ceritanya si X tadi memang hadir di awal perkuliahan. Tapi setelah dosennya memberikan instruksi untuk praktik mandiri di kelas, dia memutuskan meninggalkan kelas untuk entahlah urusan pribadi. Mungkin dikira dosennya tidak akan kembali ya. Padahal beberapa saat kemudian dosennya masuk lagi ke kelas dan membahas tugas yang diberikan, sambil memeriksa kehadiran mahasiswa. Ya, ceritanya gitu aja. Tapi tadi setelah mahasiswa keluar dari ruangan saya dan ada satu rekan dosen yang lain saling pandang dan senyum-senyum sendiri. Ya, dari tatapan mata kami, senyum kami sebetulnya kami udah tahu sama tahu nih. Udah merasa bahwa si mahasiswa itu ceritanya tidak jujur. Gak semuanya yang dikatakan adalah kebenaran dan ada yang ditutup-tutupi. Lalu saya jadi berpikir ya, kalau dosen yang orang biasa, manusia biasa,
umur juga nggak tua-tua amat. Tapi kok bisa ya menangkap sesuatu yang disembunyikan? Nah, apalagi Allah nih yang Maha Tahu. Injil hari ini bukan pertama-tama berbicara tentang menghukum orang yang salah. No. Tapi ketika Yesus berkata, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ia sedang menghibur para muridnya yang mengalami tekanan karena mengikuti Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa Allah mengetahui seluruh kebenaran. Ketika seseorang difitnah, disalahpahami, berusaha hidup benar tapi tidak dihargai, Allah melihat semuanya. Mungkin kebenaran tertutup untuk sementara waktu, tapi nanti akhirnya akan dinyatakan oleh Allah. Karena itu, Injil hari ini, Yesus berulang kali berkata, jangan takut. Sahabat Fresh Juice, kebanyakan kita saat ini mungkin juga mengalami tekanan-tekanan. Bukan penganiayaan fisik, tapi tekanan sosial. Orang-orang muda sering merasa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh suatu kelompok supaya diterima. Ada yang merasa harus ikuti tren tertentu. Misalnya nih, kalau bicara, berkata-kata harus ditambahi umpatan, kata-kata kasar, hewan, supaya dianggap akrab atau gaul. Ada yang sebetulnya nggak nyaman, tapi tetap melakukannya karena takut dianggap berbeda. Tidak hanya orang muda, orang dewasa pun mengalami hal yang serupa. Tahu yang baik, tapi takut kehilangan penerimaan dari lingkungan. Maka jadinya melakukan yang nggak baik. Takut dianggap aneh kalau hidup jujur. Takut dikucilkan kalau memilih sesuatu yang benar. Karena itu pesan Yesus hari ini sangat relevan. Jangan takut. Jangan takut menjadi satu-satunya yang tetap berbicara dengan sopan ketika orang lain memilih berkata-kata kasar. Jangan takut ketika menjadi satu-satunya yang tetap jujur ketika orang lain mencari jalan pintas. Jangan takut mempertahankan nilai-nilai Kristiani ketika lingkungan menganggapnya kuno atau mungkin tidak menarik. Satu lagi, Tuhan Yesus memberikan alasan yang lebih indah lagi mengapa kita tidak perlu takut. Ia berkata bahwa bahkan burung pipit pun tidak luput dari perhatian Bapa. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Artinya Allah sangat mengenal kita. Allah melihat usaha kita untuk hidup benar. Tidak ada perjuangan sekecil apapun yang luput dari perhatiannya. Sahabat Fresh Juice, nilai diri kita tidak ditentukan oleh ketenaran, followers, likes. Nilai diri kita berasal dari kenyataan bahwa kita ini anak-anak Allah yang paling dikasihinya. Yesus mengajak kita menjadi murid yang setia. Dunia mungkin menganggap kita aneh kalau kita hidup jujur. Teman-teman menganggap kita tidak gaul karena mempertahankan nilai-nilai iman kita. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Allah mengetahui perjuangan kita. Allah menyertai kita seperti Ia menyertai Yeremia. Dan Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Sebab yang terpenting bukanlah apakah kita diterima oleh dunia, melainkan apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Fresh Juice, mari kita menjawab sabda Tuhan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami, mengetahui seluruh perjuangan hidup kami.
Ajarlah kami untuk hidup jujur, menjaga perkataan, dan tidak takut mempertahankan apa yang benar. Ketika kami jatuh dalam kesalahan, berilah kami kerendahan hati untuk mengakuinya dan bertobat. Semoga kami selalu percaya bahwa Engkau menyertai kami, seperti Engkau menyertai Nabi Yeremia dan para murid-murid-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Ima untuk renungannya hari ini. Sungguh, Allah selalu memperhatikan kita umatnya dimanapun kita berada. Yuk tetap setia kepada Allah bagaimanapun situasinya, karena Tuhan itu selalu beserta kita. Demikian Injil dan Renungan hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Saya Bobby dan Kak Ima undur diri. Salam Fresh Juice.